Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kanurmayati dengan NIM 230 101201401 dari kelompok 5 IRTA. Perkenalkan, nama saya Kiran Indah Kurniati dengan NIM 23010120140267 dari kelompok 5A. Perkenalkan, nama saya Zata Nabila dengan NIM 23010120130093. Perkenalkan, nama saya Rahma Zuhda Rauhati dari kelompok 5A dengan NIM 23010120120018. Nama saya Silvi Susanti dengan NIM 23010120140168 dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan materi dari acara 1 mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam acara 1 ini sebagai berikut. Yang pertama ada organ reproduksi dari ternak ruminansia jantan, yang tersusun dari testis, epididymis, vas deferens, ampula, dan penis. Testis sendiri merupakan organ reproduksi primer yang dimiliki oleh ternak jantan, tersusun dari sel interstitial yaitu sel Sertoli sebagai penghasil nutrisi bagi sel sperma, kemudian sel Leydig sebagai penghasil hormon testosteron, dan tubulus seminiferus sebagai penghasil sel sperma. Dari testis ini berlanjut ke epididymis yang merupakan saluran yang melekat erat pada testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma, kemudian tempat pematangan sperma, dan pengaturan konsentrasi sperma. Epididymis terhubung ke vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ekor epididymis hingga ke ampula. Selanjutnya, ampula dibagi menjadi 3, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Vesicula seminalis ini berfungsi untuk memberikan warna bagi sperma, kemudian menghasilkan nutrisi bagi sperma berupa fruktosa, dan pembentukan plasma sperma. Selanjutnya ada fungsi dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk memberikan aroma yang khas bagi sperma, atau biasa disebut spermin. Selanjutnya ada fungsi dari kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini berfungsi untuk menghasilkan suatu cairan berupa cairan buffer yang berfungsi untuk membersihkan saluran sperma. Dan organ reproduksi yang terakhir adalah penis. Penis ini merupakan organ reproduksi terluar dan berfungsi sebagai alat kopulasi pada ternak ruminansia jantan. Yang kedua ada organ reproduksi dari ternak unggas jantan. Tersusun dari testis, kemudian epididymis, vas deferens, dan papila. Secara keseluruhan, fungsi dari organ-organ ini sama seperti organ-organ pada ternak ruminansia jantan. Yang membedakan hanya pada alat kopulasinya. Alat kopulasi pada ternak unggas jantan berupa papila, sedangkan pada ruminansia jantan berupa penis. Yang ketiga ada organ reproduksi pada ternak ruminansia betina. Terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Ovarium sendiri merupakan organ reproduksi ternak ruminansia betina yang berada di bagian paling dalam, berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Ovarium kemudian terhubung ke oviduk. Oviduk dibagi menjadi 3, infundibulum, kemudian ampula, dan isthmus. Di infundibulum ini terjadi proses penangkapan sel telur yang telah dihasilkan oleh ovarium, sedangkan di ampula terjadi proses fertilisasi. Setelah dari oviduk berlanjut ke uterus yang dibagi menjadi 3, yaitu endometrium, meometrium, dan perimetrium. Secara keseluruhan, fungsi dari uterus adalah sebagai tempat berkembangnya fetus. Selanjutnya yaitu serviks. Serviks merupakan organ reproduksi tempat terjadinya penyeleksian sperma, dan pada serviks ini juga terdapat otot sphincter. Dari serviks berlanjut ke vagina. Vagina ini organ reproduksi yang memiliki bentuk seperti tabung dan merupakan tempat pendeposisian semen dari jantan. Dan organ yang terakhir adalah vulva, terletak di bagian paling luar, memiliki labia mayora dan labia minora. Vulva ini juga memiliki fungsi sebagai organ penanda ketika birahi terjadi pada ternak ruminansia betina.
Yang terakhir ada organ reproduksi dari ternak unggas betina. Terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan kloaka. Pada ovarium ini memiliki fungsi yang sama pada ternak ruminansia betina, yaitu sebagai tempat dihasilkannya ovum. Kemudian berlanjut ke oviduk. Oviduk dibagi menjadi 3, yaitu infundibulum, kemudian magnum, dan isthmus. Pada infundibulum ini terjadi penangkapan sel telur, sedangkan pada magnum terjadi proses pembentukan sel putih telur, dan proses ini memakan waktu 2 jam. Sedangkan di bagian isthmus terjadi proses pembentukan dari membran sel kulit telur. Prosesnya ini memakan waktu 1,5 jam. Setelah itu berlanjut ke uterus. Di uterus ini berfungsi sebagai tempat pembentukan kulit cangkang telur. Selanjutnya setelah dari uterus berlanjut ke vagina yang berfungsi sebagai tempat pendeposisian semen. Dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini adalah organ reproduksi yang terluar dari organ reproduksi ternak unggas betina yang memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya telur. Pembahasan selanjutnya adalah siklus reproduksi pada ternak. Yang pertama pada ternak jantan, diawali dari rangsangan yang diterima oleh hipotalamus. Rangsangan ini bisa berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, maupun perabaan. Kemudian hipotalamus akan mensekresikan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH ini yang kemudian akan merangsang hipofisa dan dilanjutkan ke adenohipofisa untuk mensekresikan luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone atau FSH. LH atau luteinizing hormone ini kemudian merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, sedangkan FSH akan merangsang sel Sertoli dan tubulus seminiferus untuk menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh sperma dan menghasilkan sperma. Selanjutnya adalah siklus reproduksi pada ternak betina. Sama diawali dari rangsangan yang diterima oleh hipotalamus, kemudian hipotalamus mensekresikan gonadotropin releasing hormone yang akan merangsang hipofisa. Selanjutnya hipofisa akan meneruskan rangsangan ini ke neurohipofisa dan adenohipofisa. Neurohipofisa akan menghasilkan relaksin dan oksitosin yang berperan dalam masa partus bagi ternak ruminansia, sedangkan pada ternak unggas, oksitosin ini berperan pada proses pengeluaran telur. Dan selanjutnya adenohipofisa akan mensekresikan follicle stimulating hormone atau FSH, kemudian luteinizing hormone atau LH dan LTH. FSH ini akan merangsang ovarium untuk mensekresikan estrogen dan progesteron, sedangkan LH akan berperan dalam proses ovulasi, dan LTH ini berperan dalam memproduksi susu bagi ruminansia, dan bagi ternak unggas berperan dalam perilaku mengerami. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 2, yaitu gametogenesis dan juga uji kualitas semen. Pada acara 2 ini diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu tentang morfologi sel gamet. Morfologi sel gamet dibagi menjadi 2, yaitu morfologi sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Sel gamet jantan yaitu berupa sperma. Terdapat 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan ekor. Pada bagian ekor terdapat akrosom yang memiliki fungsi untuk penerobosan ovum pada saat fertilisasi. Lalu yang berikutnya ada sitoplasma yang memiliki fungsi sebagai tempat penghasil enzim pertahanan. Lalu ada nukleus yang memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik dalam molekul DNA dan juga merupakan inti dari sel sperma. Lalu berikutnya ada sentriol yang memiliki fungsi sebagai tempat pembelahan sel. Lalu bagian yang kedua yaitu bagian badan yang mana terdiri dari mitokondria yang memiliki fungsi sebagai tempat penghasil energi. Lalu pada bagian terakhir adalah ekor, yang mana ekor memiliki fungsi untuk alat pergerakan dari spermatozoa.
Lalu yang kedua ada sel gamet betina, yaitu sel telur atau ovum. Pada sel gamet betina terdapat corona radiata yang merupakan sel granulosa yang menjadi lapisan terluar dari ovum. Lalu ada zona pellucida yang memiliki fungsi sebagai reseptor sperma dan berperan dalam melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan selama ovulasi. Lalu yang berikutnya ada membran vitellin yang merupakan lapisan transparan di bagian dalam ovum. Lalu berikutnya ada sitoplasma yang memiliki fungsi untuk metabolisme sel. Lalu ada juga nukleus yang memiliki fungsi sebagai pusat aktivitas sel dan juga mengandung DNA yang membawa informasi genetik serta mengatur pembelahan sel. Lalu materi yang kedua yaitu gametogenesis. Dibagi dua juga, ada spermatogenesis dan oogenesis. Pada spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma jantan. Yang merupakan proses dari spermatogenesis yaitu spermatogonium yang mengalami mitosis yang mana akan menghasilkan spermatosit primer yang dilanjutkan dengan spermatosit primer yang mengalami meiosis pertama yang akan menghasilkan dua spermatosit sekunder yang mana akan mengalami meiosis kedua dan menghasilkan spermatid yang akan berubah mengalami diferensiasi dan berubah menjadi sperma. Lalu ada oogenesis. Lalu yang berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium. Berikut adalah proses dari oogenesis. Yang pertama adalah oogonium akan mengalami mitosis dan menghasilkan oosit primer dan akan mengalami meiosis yang pertama yang akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Lalu oosit sekunder akan mengalami meiosis kedua dan menghasilkan ootid dan juga badan polar. Ootid akan mengalami diferensiasi dan menjadi sel telur atau ovum. Lalu materi yang ketiga yaitu uji kualitas semen. Dibagi menjadi dua yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis merupakan cara untuk mengetahui kualitas semen dengan mengamati secara langsung dengan mata telanjang. Hal yang diamati adalah warna, bau, konsistensi, pH, dan volume. Semen yang bagus akan memiliki warna putih susu, bau yang khas semen, konsistensi yang kental, pH yang normal yaitu 6-7 dan volume sebesar 0,8 sampai 1,2 ml. Yang berikutnya ada uji mikroskopis yang merupakan cara untuk mengetahui kualitas semen dengan menggunakan mikroskop. Parameter yang diperhatikan adalah motilitas massa, motilitas individu, viabilitas, abnormalitas, dan juga konsentrasi. Yang mana pada motilitas massa dapat dihitung dengan rumus sigma sperma yang bergerak dibagi dengan sigma sperma yang diamati dikali 100%. Lalu pada abnormalitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma sperma abnormal dibagi dengan sigma seluruh sperma yang diamati dikali 100%. Lalu pada motilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma sperma yang mati dibagi dengan sigma sperma yang diamati dikali 100%. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai materi acara ketiga yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Tujuan dari acara ketiga yaitu untuk mengetahui syarat yang diperlukan untuk seleksi ternak dijadikan bibit unggul sehingga mampu menghasilkan bakalan yang baik. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui manfaat dan proses rangkaian sinkronisasi birahi pada ternak. Yang pertama ada seleksi ternak. Seleksi ternak merupakan langkah awal yang perlu dilakukan dalam pemilihan bibit yang memiliki produktivitas tinggi serta kualitas yang baik untuk menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan. Metode seleksi ternak terdiri atas beberapa macam, yaitu dari
melihat tampilan eksteriornya, jenis kelamin, kesehatan, silsilah, produksi atau produktivitas, dan genetiknya. Yang pertama ada seleksi ternak unggas. Seleksi ternak unggas jantan dan betina ini termasuk ke dalam unggas yang unggul. Hal ini dikarenakan dari tampilan eksteriornya memiliki kondisi yang sehat dan tidak cacat. Paruh atas dan paruh bawah tidak bengkok, jengger tebal dan berwarna merah, tubuh kompak, bulu mengkilap dan warnanya bervariasi. Pada unggas jantan, sayapnya lebar dan kakinya kuat dan memiliki jalu, sedangkan pada unggas betina, kakinya kuat namun tidak memiliki jalu. Karakteristik ternak unggas yang baik dapat dilihat pada fenotip, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang kedua, seleksi ternak ruminansia. Pada seleksi ternak ruminansia, sebagai contohnya saya akan menggunakan kambing kacang. Kambing kacang jantan dan betina ini termasuk ke dalam kambing yang unggul. Hal ini dikarenakan menunjukkan kondisi tubuh yang sedang, yaitu tidak gemuk dan tidak kurus, berbadan sehat dan tidak memiliki cacat tubuh. Untuk kambing betina tidak menunjukkan adanya ambing yang abnormal. Dan untuk kambing jantan menunjukkan libido yang normal. Kambing kacang memiliki ciri berbadan kecil dan relatif pendek, telinga dan leher pendek, punggung meninggi, dan warnanya bervariasi. Dalam ciri karakteristik kambing yang baik yaitu memiliki BCS lebih dari 3, warna matanya cerah dan tajam, bulu halus yang mengkilap, tidak memiliki cacat tubuh, libido normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Untung pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa secara umum ciri-ciri yang baik adalah keadaan sehat, tidak cacat, bulu bersih, serta mengkilap, serta daya adaptasi terhadap lingkungan yang tinggi. 2. Sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan proses penyamaratakan letak birahi pada ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Envy Noria pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa sinkronisasi merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan birahi pada sekelompok ternak betina dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah ternak yang estrus secara bersamaan. Sinkronisasi birahi secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu diperlambat dan dipercepat. Materi yang digunakan pada sinkronisasi birahi terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pipa aplikator dan tongkat pendorong. Bahannya yaitu spons yang sudah diisi dengan hormon progesteron, kemudian ada betadin, alkohol, dan lubricating gel. Metode dari sinkronisasi birahi yaitu mensterilkan dulu pipa menggunakan alkohol secara menyeluruh, kemudian oleskan lubricating gel pada pipa aplikator secara merata dan oleskan betadin pada spons. Selanjutnya yaitu masukkan spons pada pipa aplikator dan dorong menggunakan tongkat pendorong secara perlahan. Setelah alat dan bahan sudah siap, metode selanjutnya yaitu membersihkan pulpa menggunakan alkohol. Setelah itu masukkan pipa aplikator secara perlahan ke dalam vagina melalui atau melewati pulpa dengan posisi menyamping dan didorong hingga merasa mentok. Kemudian lakukan pendorongan menggunakan tongkat pendorong. Setelah itu, tarik pipa aplikator secara perlahan dan spons dibiarkan selama 2 minggu. Namun harus tetap dicek agar spons tidak hilang. Pada saat akan pengambilan spons vagina, lakukan pembersihan bagian pulpa terlebih dahulu. Kemudian tarik benang secara perlahan dengan posisi benang tidak di atas atau di bawah, melainkan posisinya harus di tengah. Saya akan menjelaskan acara 4 dengan materi penampungan semen dan pembuatan semen beku. Gunakan pada acara ini meliputi alat dan bahan sebagai berikut. Materi pertama adalah pembuatan stock solution. Stock solution adalah larutan pengencer yang ditambahkan pada semen ternak jantan yang telah ditampung sebelumnya. Stock solution ini terdiri dari 2 jenis, yaitu buatan dan alami. Alami itu contohnya seperti air kelapa dan telur. Untuk membuat stock solution buatan, kita perlu menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya, pertama, taruh gelas beker yang berisi air di atas magnetic stirrer. Lalu taruh magnet di dalamnya.
Setelah itu ditambahkan tris, diaduk dengan kecepatan 2 selama 30 detik. Setelah itu tambahkan asam sitrat dan diaduk kembali selama 30 detik. Setelah itu baru ditambahkan fruktosa dan diaduk kembali selama 30 detik. Fungsi dari stock solution adalah untuk memperpanjang masa hidup sperma, untuk sebagai nutrisi bagi sperma, volume semen, dan juga sebagai larutan penyangga untuk menjaga pH. Fungsi fruktosa di dalam stock solution adalah sebagai komponen karbohidrat monosakarida yang digunakan sebagai sumber energi bagi sperma. Si asam sitrat di dalam stock solution yaitu sebagai asam organik untuk menurunkan derajat keasaman sperma yang tercipta akibat aktivitas semen. Lalu fungsi tris yaitu sebagai sumber nutrisi bagi sperma, yaitu penampungan semen. Penampungan semen terdiri dari 3 metode, yaitu metode pengurutan, metode elektroejakulator, dan juga metode vagina buatan. Rangkaian dari kegiatan pelaksanaan penampungan semen yaitu pertama seleksi ternak, persiapan alat dan bahan, penampungan semen, uji kualitas, pengenceran, dan terakhir pelaksanaan inseminasi buatan. Cara melakukan penampungan semen metode pengurutan yaitu pertama kita harus melakukan handling pada ternak. Selanjutnya ternak dipijat dari bagian kepala hingga pangkal paha sampai ternak menunjukkan ciri-ciri terangsang yaitu bulu ekor naik. Setelah itu semen dapat ditampung. Selanjutnya metode vagina buatan. Vagina buatan terdiri dari tabung dan inner liner yang diisi air panas untuk menyesuaikan suhu aslinya. Setelah itu ditiup untuk menyesuaikan tekanan aslinya dan juga ditutup dengan handuk untuk melindungi dari matahari. Cara melakukannya yaitu pertama kita harus menghandling ternak dan juga mengamati tingkah lakunya. Saat ternak jantan sudah mulai menaiki ternak betina, selanjutnya kita dapat melakukan penampungan semen menggunakan vagina buatan. Setelah itu, semen dapat diuji makroskopis dan juga mikroskopis. Selanjutnya yaitu pembuatan semen beku. Prosesnya yaitu dimulai dengan quality control 1, yaitu pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis pada semen. Sebelumnya, semen dimasukkan ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, semen dianalisis dengan komputer analisis sperma dengan gerak massa minimal +2 dan motilitas minimal 70%. Semen yang lolos selanjutnya dicampur dengan pengencer A dan disimpan pada water bath dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya dimasukkan ke dalam cool top untuk penyesuaian suhu selama 4 jam. Setelah proses penyesuaian suhu di dalam cool top, semen selanjutnya dicampur dengan pengencer B lalu diambil sampel untuk quality control 2. Hasil dari quality control 2 minimal adalah gerakan individu +3 dan motilitas minimal 55%. Selanjutnya proses filling dan sealing dengan menggunakan mesin. Straw yang digunakan untuk mengemas semen berukuran 0,25 cc. Selanjutnya straw akan dihitung dengan papan hitung. Lalu straw dimasukkan ke dalam mesin freezer dengan temperatur minus 110 sampai 120 derajat Celcius selama 9 menit. Setelah itu dimasukkan ke dalam kontainer yang berisi nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu dilakukan quality control 3. Sebelumnya dilakukan towing dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik dan dianalisis dengan hasil minimal gerakan individu +2 dan motilitas 40%. Setelah itu kembali disimpan ke dalam kontainer. Di sini saya ingin membahas tentang ERT acara 5, yaitu inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Materi yang digunakan dalam praktikum meliputi alat dan bahan, yaitu alat yang digunakan untuk inseminasi buatan, yaitu kontainer straw, pinset box, air hangat, termometer, tisu, IB gun, plastik sheet, sarung tangan, spekulum, dan cutter straw.
Metode yang digunakan dalam praktikum meliputi pengenalan alat IB, melakukan palpasi, dan melakukan pelaksanaan deteksi kebuntingan menggunakan DEA GESDEC dengan mengambil semen beku dari kontainer menggunakan pinset, kemudian melakukan thawing di media thawing menggunakan air hangat, kemudian dengan suhu 37 derajat Celcius, lalu dibersihkan dengan itu. Straw dimasukkan ke IB gun. Dari straw dipotong bagian penutup menggunakan cutter straw. Kemudian spekulum dibersihkan menggunakan alkohol, lalu dimasukkan spekulum melalui vulva, kemudian dimasukkan semen, kemudian dicabut perlahan-lahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk deteksi kebuntingan yaitu tabung ukur. Bahan yang digunakan adalah urin ternak, larutan pendahuluan, dan larutan penegas. Metode yang digunakan dalam praktikum meliputi pengenalan alat IB, melakukan palpasi, dan melakukan pelaksanaan deteksi kebuntingan menggunakan DEA GESDEC dengan mengambil semen beku dari kontainer menggunakan pinset, kemudian melakukan thawing di media thawing menggunakan air hangat, kemudian dengan suhu 37 derajat Celcius, lalu dibersihkan dengan itu. Straw dimasukkan ke IB gun. Dari straw dipotong bagian penutup menggunakan cutter straw. Kemudian spekulum dibersihkan menggunakan alkohol, lalu dimasukkan spekulum melalui vulva, kemudian dimasukkan semen, kemudian dicabut perlahan-lahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk deteksi kebuntingan yaitu tabung ukur. Bahan yang digunakan adalah urin ternak, larutan pendahuluan, dan larutan penegas. Hasil dan pembahasan. Perkawinan alami merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa bantuan manusia, melainkan oleh penjantan, pemacak yang telah dilakukan seleksi untuk mengawini ternak. Tahapan perkawinan alami. Dilakukan seleksi penjantan, kemudian penjantan menaiki betina, alat reproduksinya, penjantan dimasukkan pada alat reproduksi betina. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan adalah deteksi birahi. Tahapan yang dilakukan pada inseminasi buatan pada sapi diawali dengan petugas IB memakai sarung tangan yang diberi pelicin pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum. Kemudian tangan petugas IB dimasukkan ke dalam rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Jika di dalam rektum terdapat kotoran, harus dikeluarkan terlebih dahulu. Inseminasi buatan pada ayam diawali dengan melakukan handling pada ayam, kemudian mengambil semen yang telah dicairkan menggunakan spuit. Setelah itu, semen diposisikan di dalam kloaka. Spuit dikeluarkan secara perlahan setelah mendeposisikan semen. Deteksi kebuntingan dilakukan menggunakan metode DEA, palpasi, dan palpasi rektum. Yang dilakukan IB pada kambing diawali dengan menyiapkan alat dan dilakukan handling dan menyilangkan kaki depan dan mengangkat kaki belakang, tekukan, kemudian bersihkan vulva, spekulum diputar, dibuka, dan dikencangkan sampai serviks ternak terlihat. Masukkan pipet volume yang berisi semen ke dalam serviks, lepaskan spekulum dengan memutar, mengendorkan, menutup, dan menginjeksi birahi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan buatan. Karena dengan melakukan deteksi birahi, maka tingkat birahi pada ternak betina dapat diketahui. Ternak yang birahi ditandai dengan adanya tingkah laku ternak yang gelisah hingga menaiki ternak lain atau tempat pakan, lebih sering bersuara, vulva berwarna kemerahan dan bengkak, menghasilkan banyak lendir dari vaginanya, dan terjadinya ereksi pada serviks. Deteksi kebuntingan dibagi menjadi 3 metode, yaitu DEA GESDEC, palpasi patik, dan palpasi rektal. Metode DEA GESDEC ini merupakan metode deteksi kebuntingan dengan bahan ujinya urin. Metode ini digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak usia 2 minggu. Urin deteksi larutan pendahuluan 2-3 tetes. Larutan pendahuluan akan memutus ion fenol sehingga membentuk suspensi. Larutan penegas dimasukkan sebanyak 5 tetes ke dalam tabung. Metode DEA ini GESDEC-nya memiliki keakurasian sebesar 87,58%. Palpasi plating ini merupakan prosedur deteksi kebuntingan yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya yang lebih murah dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, lebih dari 90%. Palpasi puting ini hanya dilakukan pada umur kebuntingan 7-9 bulan pada ternak sapi. Palpasi ini memiliki kelemahan yang bisa dilakukan pada ternak dengan umur kebuntingan yang sudah mendekati kelahiran. Palpasi puting ini dilakukan dengan cara salah satu puting diputar. Sebelum diputar dilakukan melihat ambing sapi, puting yang mengeluarkan cairan lengket
maka sapi tersebut terdeteksi kebuntingan. Palpasi rektal adalah prosedur deteksi kebuntingan yang paling murah dan dilakukan pada ternak besar seperti kerbau, sapi, dan kuda. Palpasi rektal dilakukan perabaan bagian uterus melalui dinding rektum atau anus untuk merasakan ada tidaknya pembesaran yang terjadi selama kebuntingan atau ada tidaknya membran fetus. Palpasi rektal dapat dilakukan dengan menggunakan tangan yang dimasukkan ke dalam rektum seekor ternak sapi betina, kemudian dirasakan adanya atau tidak tanda kebuntingan melalui rabaan dinding rektum. Palpasi rektal durasinya tinggi yaitu pada kebuntingan umur 41-50 hari yaitu 93,8%.